Kisah keajaiban istighfar part 2. Pedagang roti. Hai, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan tentang keajaiban istighfar. Ada 5 kisah yang menggambarkan tentang keajaiban istighfar yang akan saya bagi dalam 5 part, mulai dari part 1 sampai part 5. Di video kali ini saya akan mengisahkan tentang keajaiban istighfar part 2 yang menceritakan tentang pedagang roti. Sebelum lanjut, like, subscribe, dan komen ya, agar channel ini semakin berkembang. Pedagang roti. Dalam sebuah kisah yang ditulis Imam Al-Jazuli rahimahullah dalam buku tentang Imam Ahmad yang merupakan salah satu ulama mazhab 4 yang namanya masyhur hingga saat ini. Pada zamannya, beliau begitu dielu-elukan oleh banyak orang. Dikisahkan bahwa saat sang imam memasuki usia senja, beliau begitu ingin pergi ke negeri Syam. Namun anehnya, Imam Ahmad sama sekali tidak memiliki tujuan yang jelas kenapa ia ingin pergi ke tempat itu. Padahal ia harus menempuh perjalanan jauh dari kediamannya di Baghdad menuju Syam. Sesampainya di Syam, Imam Ahmad berhenti untuk menunaikan sholat zuhur. Tidak ada yang mengenalinya karena teknologi pada zaman itu tidak secanggih saat ini. Beliau menunggu di masjid tersebut hingga menjelang sholat asar. Setelah sholat asar, sang imam membaca Al-Quran untuk menunggu waktu maghrib dan isya. Setelah malam tiba, Imam Ahmad kemudian ingin tidur dan beristirahat di masjid tersebut. Namun, penjaga masjid tidak mengizinkan beliau tidur di sana. "Wahai Syekh, Anda tidak boleh tidur di sini. Ini peraturan, silahkan pergi," kata penjaga masjid tersebut. Namun, Imam Ahmad menolak. "Saya musafir, saya ingin istirahat di sini," jawab sang imam. Namun sang penjaga masjid tetap menolak dan meminta beliau untuk keluar. Kemudian penjaga masjid tersebut mengunci pintu masjid. Setelah penjaga tersebut pergi, Imam Ahmad kembali beristirahat di pelataran masjid. Tapi sang penjaga masjid kembali datang dan lagi-lagi meminta beliau untuk keluar menuju ke jalanan. Lalu ada pedagang roti yang rumahnya tidak jauh dari masjid melihat peristiwa tersebut, dan pedagang roti tersebut memanggil Imam Ahmad. "Wahai Syekh, kemarilah, beristirahatlah di tokoku." Kemudian Imam Ahmad masuk ke toko roti tersebut. "Rumahku tidak jauh dari sini. Ini toko rotiku. Di belakang sana ada ruangan untuk beristirahat. Beristirahatlah malam ini, dan besok pagi engkau bisa melanjutkan perjalanan lagi." Setelah masuk ke toko roti, Imam Ahmad kemudian memperhatikan aktivitas sang penjual roti, dan ada satu hal yang paling menarik perhatian beliau dari lelaki tersebut, yakni ucapan zikir dan doa istighfar yang terus meluncur dari mulutnya tanpa putus sejak awal ia mulai mengerjakan adonan rotinya. Imam Ahmad yang kagum lalu bertanya, "Sejak kapan Anda selalu beristighfar tanpa henti seperti ini?" Pedagang roti tersebut menjawab, "Sejak lama sekali, Syekh. Ini sudah menjadi kebiasaan
rutin saya hampir dalam segala kondisi. Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, lantas apa hasilnya? Allah mengabulkan semua permintaan saya, jawab pedagang roti tersebut. Lalu, apa permintaanmu yang belum dikabulkan oleh Allah? Tanya sang imam. Pedagang roti yang soleh tersebut melanjutkan jawabannya dan berkata, sudah cukup lama saya selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa dipertemukan dengan seorang ulama besar yang sangat saya cintai dan saya agungkan. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hambali. Allahu Akbar. Karena bacaan istighfarmu yang tiada henti, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggerakkan hatiku untuk datang ke kotamu ini tanpa alasan yang jelas. Karena bacaan istighfarmu yang tiada henti, penjaga masjid tersebut telah melarang saya tidur di masjid. Dan karena bacaan istighfarmu yang tiada henti, engkau menawarkan aku istirahat di tempatmu. Sayalah Imam Ahmad bin Hambali. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendatangkan Imam Ahmad bin Hambali ke rumah pedagang roti tersebut karena bacaan istighfarnya yang tiada henti.